teman-teman calon mahasiswa Universitas Pajajaran, apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di Ayo Kenal Unpad. Mari mengenal Unpad lebih dekat. Nah, teman-teman semua, aku di sini Asep Supriyatna akan menemani kalian memperbolehkan kita untuk beraktivitas kembali seperti itu, teman-teman. Nah, saya ingin menginformasikan kembali bahwa di Ayo Kenal Unpad kali ini kita akan tetap membahas mengenai informasi penerimaan mahasiswa baru dan tentunya juga akan membahas berbagai fakultas yang ada di Unpad seperti itu. For your information, buat yang baru bergabung, di Universitas Pajajaran sendiri itu terdapat 16 fakultas. Ada 5 fakultas di rumpun Sosial Humaniora atau Sosum dan juga 11 fakultas di rumpun Sains dan Teknologi atau Saintek. Seperti itu teman-teman semuanya. Nah, sebelum kita mulai hari ini dengan membahas salah satu fakultas terkenal di Unpad juga, Asep mau kasih informasi buat teman-teman semua. Untuk yang ingin bertanya, langsung saja di kolom komentar di Instagram, YouTube, dan juga Facebook. Dan di sini juga sudah ada pertanyaan dari teman-teman yang sudah mengisi link yang ada di media sosial Universitas Pajajaran seperti itu. Kenapa sih kita harus bertanya? Karena penting banget teman-teman. Dan nanti pertanyaan terbaik akan diumumkan dan mendapatkan giveaway hadiah dari Universitas Pajajaran langsung seperti itu. Nah, teman-teman semuanya, untuk sesi kali ini kita akan membahas mengenai salah satu fakultas yang menjadi buruan favorit di berbagai jalur seperti itu, SNMPTN, SBMPTN, dan juga SMUP. Siapa lagi dong kalau bukan Fakultas Ilmu Komunikasi atau yang bisa kita dengar dengan Vkom seperti itu. Nah, udah penasaran banget kan ya mengenai Vkom ini? Banyak banget yang udah bertanya juga di berbagai media sosial. Untuk membahas mengenai Fakultas Ilmu Komunikasi secara komprehensif, Asep tidak sendirian teman-teman. Asep ditemani oleh saat ini di tengah-tengah kita hadir ada perwakilan dari Fakultas Ilmu Komunikasi, yaitu ada Dr. Dadang Sugiana MSI. Seperti itu. Langsung saja kita sapa. Selamat pagi Dr. Dadang. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Ya. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya nih Pak Dadang? Alhamdulillah baik ya. Walaupun di tengah-tengah katakanlah pandemi corona, kita tetap menjaga kesehatan dan kita tetap bekerja seperti biasanya, walaupun secara virtual. Walaupun secara virtual tetap beraktivitas. Ya ini hanya sekadar ya, metode lah ya virtual. Okay. Tetap esensinya kita bekerja. Betul gitu. Sekali. Nah kalau boleh tahu kesibukan saat ini sedang apa saja nih Pak Dadang? Ya, kesibukannya tidak berbeda dengan suasana normal. Artinya saya tetap bekerja sebagai seorang dosen, sebagai seorang wakil dekan, sebagai seorang ya katakanlah aktivis di komunikasi. Ya, artinya sama saja. Hanya yang membedakan adalah cara kerjanya. Yani sekarang lebih banyak secara daring atau secara virtual, tanpa mengurangi esensi kerja. Dan kami di fakultas juga tetap melayani baik itu mahasiswa, dosen maupun siapapun yang ingin memperoleh pelayanan dari Fakultas Ilmu Komunikasi. Tapi semuanya dilakukan secara daring. Oke, gitu. Aktivitas tetap berjalan normal, tetap namun berjalan. hanya berbasis teknologi seperti betul, itu ya Pak. Betul, itu. Mantap sekali teman-teman, berarti saat ini kita tetap bisa melaksanakan dan juga bisa menikmati berbagai layanan yang diberikan oleh fakultas di tengah pandemi seperti ini. Betul. Gitu. Nah, udah banyak banget yang penasaran mengenai Fakultas Ilmu Komunikasi. Langsung saja saya persilahkan kepada Pak Dadang untuk menjelaskan Fakultas Ilmu Komunikasi. Baik, terima kasih Kang Asep serta para pemirsa sekalian ya. Memang berbicara program studi katakanlah yang ada di bawah rumpun ilmu komunikasi yang nggak bisa lepas lah. Ingat komunikasi, ingat Vkom Unpad. Karena memang kenapa demikian? Barangkali perlu saya sampaikan dulu karena memang Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pajajaran ini adalah merupakan lembaga pendidikan tinggi ilmu komunikasi di Indonesia, satu-satunya di perguruan tinggi negeri yang berbentuk fakultas. Dan usianya sudah cukup senior, bahkan lebih tua ketimbang umur saya. Karena sejak 18 September tahun 1960, fakultas ini sudah berdiri dengan nama Fakultas Jurnalistik dan Publisistik. Lalu pada tahun 65 berubah namanya menjadi Fakultas Publisistik, dan pada tahun 1982 berubah kembali sesuai dengan keputusan Presiden menjadi Fakultas Ilmu Komunikasi. Yang berubah namanya, tapi subject matter atau esensi keilmuan yang diajarkan oleh fakultas ini relatif sama rumpunnya, itu rumpun ilmu komunikasi. Itu ya. Dan perlu diingatkan, kenapa demikian? Seperti saya katakan tadi, ingat komunikasi, ingat Vkom Unpad, karena memang ini satu-satunya, sekali lagi, perguruan tinggi ilmu komunikasi di perguruan tinggi negeri di Indonesia yang berbentuk fakultas.
Kalau di perguruan tinggi lain itu sebatas program studi atau departemen. Oleh karena itu, program studi yang ada di Fikom 4 itu tidak satu, banyak sekali, dan nanti akan saya informasikan apa saja itu program studi yang ada di Fikom 4. Dan kalau Kang Asep tadi mengatakan fakultas ini bertahun-tahun jadi favorit, ya memang benar, gitu ya, memang benar, karena seperti tadi. Karena memang kami punya visi atau punya mimpi itu sebagai penyelenggara pendidikan tinggi yang terkemuka gitu kan, dan kompetitif di tingkat nasional. Memang nyaris tidak ada yang bukan sombong ya, sing tak ada lawan gitu ya. Nah, kita oleh karena itu pada tahun 2026 mudah-mudahan kita ini mulai go internasional, diakui reputasi kita itu baik di tingkat regional maupun di tingkat internasional gitu. Seperti itu. Nah, ini tidak perlulah kalau misinya bisa dibaca nanti ya. Nah ini, kenapa demikian juga? Karena Fikom Unpad itu selama 5 tahun berturut-turut, sejak tahun 2011 ya, sampai 2015 itu dinobatkan sebagai perguruan tinggi ilmu komunikasi terbaik di Indonesia. Berturut-turut, sampai 2015. Jadi sebagai Indonesia the best school of communication di situ. Kalaupun sekarang itu tidak memperoleh lagi, karena memang award untuk itu tampaknya belum berlanjut oleh penyelenggaranya. Nah di situ, dan kita memang selalu berusaha untuk selalu menjaga kualitas dan meningkatkan apa yang sudah kita raih ke arah yang lebih baik. Dengan apa? Dengan memperhatikan selalu perkembangan teknologi, tuntutan zaman, dan kebutuhan real yang terjadi pada stakeholder, baik itu masyarakat, industri, maupun juga adalah pemerintahan atau juga stakeholder yang lain. Di situ kami akan selalu seperti itu di dalam merancang kurikulum dan proses pembelajarannya seperti itu. Nah, jadi wajar karena Fikom Unpad itu adalah perguruan tinggi komunikasi terbaik konon di Indonesia gitu. Nah, ini adalah kami dalam menyelenggarakan proses pembelajaran itu ditunjang oleh prasarana. Di sini ada 5 gedung utama sebetulnya ya, yang melengkapi proses pembelajaran di komunikasi di Fakultas Ilmu Komunikasi ini, mulai dari gedung perkantorannya, gedung perkuliahan, laboratorium, gedung pasca sarjana, bahkan kita punya satu-satunya fakultas yang memiliki gedung student center ya, 3 lantai. Mungkin satu-satunya di Unpad yang memiliki gedung student center. Dan di gedung pasca sarjana itu di lantai bawah kita memiliki auditorium yang sangat-sangat representatif, sekelas bioskop 21 lah di dalamnya itu. Nah seperti itu. Kemudian, nah ini untuk sarana-sarana untuk kemahasiswaan ini dan juga akademik, kita punya laboratorium itu karena memang laboratorium adalah penunjang, katakanlah keterampilan belajar atau katakanlah kemampuan psikomotorik yang memang sudah kita tetapkan. Kita punya laboratorium televisi, siaran, radio siaran, laboratorium komunikasi grafis, fotografi, ada laboratorium juga pengelolaan informasi, laboratorium multimedia dan newsroom serta event, kemudian juga ada CMC namanya, laboratorium computer mediated communication di situ ya, yang sekarang memang diintegrasikan lokasinya oleh universitas di situ. Di samping itu kita juga dipercaya mengelola media center itu. Dan oleh karena itu kita selain memiliki laboratorium televisi, kita pun memiliki studio atau stasiun televisi siaran ya, televisi komunitas, dan juga radionya ada audio land dan juga ada radio komunitas. Nah, untuk aktivitas kemahasiswaan di luar kurikuler, artinya ekstrakurikuler, kita punya sarana olahraga mulai dari lapangan futsal, lapangan basket, panjat tebing, lapangan bulu tangkis yang terletak di lantai 3 di student center, dan itu sudah standar nasional. Artinya kalau standar nasional untuk bulu tangkis ya itu artinya standar internasional, karena Indonesia adalah center untuk bulu tangkis ya di situ. Perpustakaan tentu saja sangat lengkap, mulai dari buku-buku secara fisik maupun katakanlah buku-buku yang memang berupa e-book ya di situ. Kantin, kafetaria juga jalan, dan di beberapa tempat itu kita tempatkan tempat berkumpul mahasiswa yang kita sebut saung belajar atau gazebo. Jadi nyaman lah di situ. Yang jelas memang seluruh fakultas di Unpad ini kan free wifi di situ ya. Jadi fasilitas jangan khawatir, bikin betah sebetulnya di kampus ya, di Fikom ini.
Dan kalau dalam keadaan normal, kampus Vkom ini konon kata orang adalah tempatnya orang-orang ganteng, ya perempuan-perempuan cantik gitu yang seperti selebritas dan seterusnya. Dan memang kreatif-kreatif anak-anaknya itu. Ya. Baik ya. Nah, jadi aktivitas kemahasiswaan itu selain tadi yang bersifat ya seperti tadi bersifat keorganisasian mahasiswa atau ormawa gitu kan. Mahasiswa Vkom juga adalah aktif di dalam katakanlah pertukaran belajar, misi kesenian, kontingen olahraga ke luar negeri terutama ya. Kalau di dalam ya memang sudah biasa lah. Vkom itu aktif dalam seluruh kegiatan katakanlah kemahasiswaan di Unpad. Vkom akan selalu menjadi bagian yang tak terpisahkan di situ. Nah, prestasi mahasiswa ini kalau kita ukur prestasi mahasiswa itu adalah dari capaian prestasi di dalam kompetisi atau lomba-lomba komunikasi yang diselenggarakan baik di Indonesia maupun juga di luar. Kalau di Indonesia itu nyaris Vkom itu setiap kali ikut ini mahasiswanya, setiap kali ikut kompetisi bidang komunikasi itu selalu juara umum. Jadi saya juga dapat bocoran dari teman-teman dari perguruan tinggi lain, begitu Vkom itu ada jadi peserta, yang lain sudah keder duluan. Saya juga tidak tahu entah kenapa, tapi inilah katakanlah hal-hal yang sangat membanggakan yang bisa kami rasakan dari prestasi dan motivasi serta kreasi anak-anak mahasiswa Vkom Unpad itu. Dan kita pun juga berjaya kalau ada ikut lomba di luar negeri, misalkan luar negerinya baru sebatas regional yaitu di Malaysia. Kita pernah juara juga di UTM Malaysia dan di USM Malaysia. Begitu pula di tingkat di bidang olahraga, prestasi mahasiswa Vkom itu banyak sekali ya di situ. Baik. Nah, alumni ini banyak sekali yang jadi jurnalis, akademisi, birokrat, humas, konsultan, pustakawan, praktisi dan seterusnya. Dan anehnya lagi banyak sekali alumnus Vkom itu yang katakanlah berprofesi sebagai entertainer, sebagai selebritas, sebagai artis. Siapa yang tidak kenal dengan P-Project? Siapa yang tidak kenal misalkan dengan Soleh Solihun, dengan stand up komedinya? Itu alumnus Vkom, yang Darmawan, Mang Engkos misalkan ya, dan seterusnya. Banyak sekali, dan presenter-presenter TV itu kebanyakannya adalah lulusan dari kita. Nah, kalau itu masih relevan dengan ilmu ini yang jadi entertainer itu, dan ketika saya tanya kenapa Anda bisa seperti itu tadi modalnya adalah ilmu komunikasi. Jadi profesi ilmu komunikasi itu sangat luas, bisa kemana-mana sebetulnya ya. Nah, ini banyaklah kiprah alumni ini, dan sampai hal ini tercatat kurang lebih 25.000 orang alumni Vkom Unpad sejak didirikan pada tahun 60 lah di situ. Kurang lebih 25.000 orang yang tersebar di berbagai macam instansi. Dan juga alumnus Vkom ini bukan hanya Indonesia, tapi juga luar negeri, terutama Malaysia. Alumnus Vkom di Malaysia itu ada yang jadi menteri, ada yang jadi jenderal polisi, dan seterusnya. Pendek kata memang alumnus Vkom itu bisa berkiprah di berbagai profesi. Di dalam negeri pun alumnus Vkom ada yang menjadi menteri, gitu kan. Ada yang menjadi itu tadi jenderal dan seterusnya. Banyak. Nah, ini yang lebih penting ya. Jika katakanlah adik-adik khususnya atau para orang tua yang memiliki anak putra-putri yang bermaksud mendaftarkan anaknya melalui jalur SBMPTN khususnya ke Vkom Unpad, ini ada 8 pilihan program studi untuk level sarjana ya di Vkom Unpad itu. Jadi kalau di tempat lain ilmu komunikasi itu pasti satu ilmu komunikasi dan di bawah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kalau di Vkom Unpad program studi atau orang awam mengenalnya jurusan ilmu komunikasi itu hanya sebagian dari program studi yang ada di bawah Fakultas Ilmu Komunikasi. Jadi ada 8 program studi sarjana. Yang pertama adalah program studi sarjana ilmu komunikasi. Silahkan pilih, dan biasanya juga ini banyak sekali yang memilih ini karena ketidaktahuan sebetulnya. Disangkanya di Unpad itu komunikasi ya hanya ini, padahal ada yang lain. Ada juga program studi sarjana ilmu perpustakaan dan sains informasi, lebih dikenal dengan ILPUS. Program studi sarjana jurnalistik, nanti silahkan. Program studi hubungan masyarakat atau lebih kerennya public relations, PR di sininya. Program sarjana manajemen komunikasi. Kemudian juga program studi televisi dan film, ini juga luar biasa ya peminatnya.
Dan program studi sarjana terapan atau dalam bahasa orang umum, orang awam, ini adalah program studi D4 sebetulnya, sarjana terapan, manajemen produksi media. Dan satu lagi kita punya di luar kampus utama, itu program sarjana ilmu komunikasi PSDKU, program studi di luar kampus utama Pangandaran. Oke, komprehensif sekali penjelasan dari Pak Dadang nih ya Pak ya, mengenai Fakultas Ilmu Komunikasi nih. Terima kasih banyak Pak Dadang. Nah, untuk lebih jelasnya bisa dilihat langsung di websitenya ya Pak ya? Bisa. Betul. Dan di situ nanti ada katakanlah apa yang membedakan ya di antara program studi yang ada itu adalah, pertama yang membedakannya adalah profil lulusannya yang akan dihasilkan, yang kedua adalah capaian pembelajaran atau learning outcome yang memang selalu diupayakan untuk dipenuhi. Bisa dilihat di situ. Tapi semuanya background keilmuannya ilmu komunikasi. Jadi di Unpad ini ilmu komunikasi itu sudah terspesialisasi ya dalam bentuk prodi. Bukan lagi konsentrasi, tapi sudah program studi yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional atau BAN-PT. Terima kasih banyak Pak informasinya. Nah, buat teman-teman yang masih penasaran, tunggu dulu ya, karena masih ada informasi-informasi menarik dari Pak Dadang nantinya dan juga ada narasumber kita. Tapi setelah tayangan berikut ini. Saya Rina Indiastuti, Rektor Universitas Padjadjaran. Untuk menyikapi pandemi COVID-19, Pusat Inkubator Bisnis Orange bersama Satgas COVID-19 Universitas Padjadjaran mengajak sivitas akademika, baik dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, dan alumni Universitas Padjadjaran untuk membeli produk pada program By Unpad. Program ini sebagai bentuk kepedulian yang dilakukan Unpad dalam merespons kondisi ekonomi pada masa pandemi COVID-19 ini. Karena tidak dapat dipungkiri, hal ini berdampak pada seluruh aspek masyarakat. Dengan ini, saya mengajak untuk membeli berbagai macam produk di platform By Unpad. Sebagai bentuk support Anda pada UMKM dari sivitas akademika, baik dosen, mahasiswa, tenaga pendidikan, dan alumni Unpad. Dari Unpad, untuk Unpad, satu Unpad. Sekali lagi, beli produk Unpad di By Unpad. Dengan ini saya sampaikan, semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Atas perhatian dan kerjasamanya, saya mengucapkan terima kasih. Halo teman-teman calon mahasiswa Universitas Padjadjaran, masih bersama Asep di Ayo Kenal Unpad, mari mengenal Unpad lebih dekat. Oke, nah kalau di segmen sebelumnya kita telah mendengar penjelasan dari Pak Dadang mengenai Fakultas Ilmu Komunikasi, yaitu juga perolehan-perolehannya sebagai Indonesia The Best School of Communication selama 5 tahun berturut-turut, juga banyak aktivitas mahasiswa yang juga menorehkan prestasi di kancah nasional maupun internasional. Kita sekarang sudah terhubung dengan juga salah satu alumni dari Fakultas Ilmu Komunikasi nih. Di sini kita sudah terhubung dengan dua narasumber kita. Yang pertama yaitu ada Kang Rian Putra Gus Hendra, yaitu sekarang sebagai Associate Manager Michael Page. Halo, Kang Rian. Halo, apakah terdengar suara saya, Kang Rian? Masih di mute tuh. Oke, sorry tadi di mute. Halo. Halo Kang Rian. Oke, nah tadi kita sudah mendengar suara Kang Rian ya, enak banget nih kalau anak komunikasi memang suaranya enak-enak gitu ya. Waduh. Baru ngomong halo loh, belum ngomong. Oh iya. Nah, untuk yang narasumber kedua kita juga sudah terhubung dengan Teh Nana Sagala nih sebagai Corporate Public Relations Forest Interactive. Halo Teh Nana. Halo. Oke. Sudah terhubung dengan keduanya, keren banget ya teman-teman semua. Jadi tadi setelah kita mendengar penjelasan dari Pak Dadang, juga sekarang kita sudah melihat profil lulusan alumni secara langsung seperti itu ya Pak ya. Langsung aja mungkin ya, aku tanya-tanya sedikit nih Kak, sebelum ke sesi tanya jawab kali ya. Apa kabar nih untuk Kang Rian dan juga Teh Nana? Kang Rian dulu deh. Baik, alhamdulillah. Sekarang lagi fokus working from home. Karena kan memang karena COVID ini kan mempengaruhi berbagai macam hal kan. Cuma memang trying to stay produktif sampai end of this month itu baru masuk ke office lagi sih. Oke. Nah Kang, aku mau nanya sedikit dulu nih Kang nih ya. Kalau boleh tahu, Akang dulu waktu di Fakultas Ilmu Komunikasi itu ngambil program studi apa sih Kang? Dan masuk lewat jalur apa gitu, bisa diceritakan gak sih sedikit? Dulu masuk lewat jalur SBMPTN.
dan prodinya itu prodi di manajemen komunikasi. Boleh ceritain sedikit gak Kang, gimana tuh kesan-pesannya selama menjadi mahasiswa Vkom terutama di manajemen komunikasi Kang? Dulu aku tuh pernah diajarin juga sama Pak Dadang sih. Oh oke, pernah diajar juga. Ini mahasiswa Ini yang temu sapa gitu ya? Mas Rian itu mahasiswa yang sangat luar MPK. biasa. Mantap. Mata kuliah MPK nih ya. MPK Iya, aku perencanaan tuh diajarin komunikasi. sama Pak Dadang itu mengenai MPK itu kuantitatif, jadi memang the best. Thank you so much Pak Dadang. Oke. Nih jadi Kalau misalkan kesan-pesan, kenapa gimana? Kenapa Kang? Iya, kalau misalkan kesan-pesan sendiri kuliah di Vkom, terutama di prodi manajemen komunikasi sih memang kita belajar komunikasi itu dari 360 degree ya, jadi semuanya mulai dari benar-benar perencanaan sampai eksekusi dan evaluasi seperti apa. Jadi memang kita belajar komunikasi itu tidak hanya dari satu aspek saja, tapi benar-benar dari ilmunya, teorinya seperti apa, sampai penerapannya seperti apa di lapangan. Dan itu memang untuk di dunia kerja itu sangat digunakan gitu, terutama yang berhubungan dengan organisasi. Karena kan di manajemen komunikasi itu kita juga belajar mengenai organization development atau komunikasi organisasi juga di sana. Jadi memang untuk day to day basis kita sangat menggunakan ilmu yang udah didapetin ketika duduk di bangku kuliah gitu. Oke, cukup menarik sekali ya pengalamannya. Jadi benar-benar apa yang dipelajari di perkuliahan pun relevan sekali dengan dunia pekerjaan sekarang seperti itu Kang ya. Oke. Betul. Nah, kita beralih ke Teh Nana Sagala nih. Halo Teh Nana. Halo dari Malaysia. Oke, ya ampun dari Malaysia. Gimana nih Teh Nana? Halo Ryan Agus dan juga Pak Dadang. Oke. Iya, Mbak Nana. Aktivitas sekarang lagi ngapain aja nih Teh Nana? Sepertinya sedang berada di luar atau bagaimana Teh Nana? Sekarang aku ada di kantor. Oh, di kantor. Iya, Oke, jadi oke. untuk Malaysia sendiri sebenarnya the new normal itu udah berlangsung hampir 1 bulan ya. Oke. Iya, bahkan aku udah masuk kantor ini minggu ketiga. Oke, oh minggu ketiga. Mantap nih Teh. Tetap semangat ya Teh ya. Iya. Dan juga kesehatan. Iya, cuman pastinya kita menerapkan ini ya social distancing dan juga pakai mask. Setiap kali interaksi sama teman-teman di sini ya, cuman sekarang aku lagi nggak pakai masker sih. Oke. Tapi memang kita memang udah ketat ya, maksudnya kita tetap safe, jaga safe di sini supaya tidak ada penularan, apalagi udah balik lagi ke kantor. Betul banget. Nah, Teh Nana udah banyak yang penasaran juga nih, boleh diceritain nggak sih Teteh waktu kuliah di Vkom tuh ngambil jurusan apa, terus lewat jalur apa, dan kesan-pesannya menjadi mahasiswa di jurusan tersebut? Oke, kalau dari aku sendiri ambil prodi hubungan masyarakat waktu itu, public relations. Dan selama 4 tahun itu sebenarnya banyak banget yang aku pelajari dan itu bermanfaat banget, mulai dari terutama media relations dan juga event. Karena saat ini memang dari aku sendiri tuh menghandle udah ngelewatin semuanya, udah menghandle event, media relations, CSR, award submission, dan itu benar-benar ilmu yang aku dapat dari baik akademis, dari kegiatan belajar mengajar di perkuliahan dan juga organisasi. Dan salah satu hal yang paling aku nggak sesali ya selama kuliah di Vkom Unpad itu bergabung bersama Hima Humas dan juga berbagai organisasi. Waktu itu aku join The Jatinangor, itu pers mahasiswa, dan juga berbagai organisasi lainnya. Jadi walaupun aku sekarang ini jadi humas, tapi karena aku join pers mahasiswa, jadi aku banyak teman-teman jurnalis, dan itu memang sangat membantu karir aku saat ini. Oke, jadi selain berkuliah dan mengajar akademik juga di sini membangun relasi ya Kak ya, seperti itu ya? Iya Mantap betul, banget. dan memang aku tetap keep in touch sih sama teman-teman aku dari berbagai prodi, dan itu memang ya the power of networking. Oke, betul banget. Nah Kak, ngomong-ngomong sebagai mahasiswa nih Kak ya, terutama di Fakultas Ilmu Komunikasi gitu, ada tanggung jawab sendiri kan kita untuk membangun relasi dan juga paham lah akan komunikasi gitu Kak. Nah untuk ketika Kakak kuliah itu Kakak mengikuti organisasi juga atau seperti apa Kak? Boleh dijelaskan? Tadi kan sudah kita dengar ada The Jatinangor, mungkin bisa dijelaskan juga Kakak di sana seperti apa gitu. Oke, kalau di Jatinangor itu pers mahasiswa yang memang di bawah Fakultas Ilmu Komunikasi. Jadi memang kita nggak melihat ya dari background prodi mana, tapi memang kita bisa mengambil role yang berbeda dengan studi kita. Misalnya waktu itu aku menjadi editor di sana, jadi ya walaupun humas tapi tetap berkaitan dengan kegiatan tulis menulis, dan itu sebenarnya bermanfaat banget karena sehari-hari kan aku menulis press release ya untuk humas.
Jadi itu sangat bermanfaat. Terus juga ada waktu itu aku juga ikut IMKK, itu organisasi Kristen, dan di sana juga aku juga banyak belajar banget. Aku menghandle acara waktu itu atau events. Jadi aku belajar untuk manajemen event yang sampai sekarang juga masih terpakai, dan setiap ada penerimaan mahasiswa, waktu itu aku menjadi juga anak acara. Jadi di sana aku juga belajar organisasi event, dan itu sih yang sebenarnya nggak pernah aku lupain sampai sekarang. Ilmu eventnya tuh kayak sekarang udah tutup mata tuh udah bisa. Itu semua karena organisasi di Vkom 4. Berarti sebenarnya selama kuliah pun kakak juga mendapatkan banyak pelajaran di luar akademik gitu kak, yang juga menunjang di dunia kerja. Terus juga tadi ada pengalaman-pengalaman menjadi panitia dan lain-lain. Itu ada gimana sih kak cara bagi waktunya gitu? Ada kesulitan tersendiri nggak sih? Kalau bagi waktunya, mungkin aku terlalu dedikasi atau gimana ya, tapi aku memang menikmati sih. Aku menikmati setiap proses itu, mulai dari, jadi pagi-pagi ya pasti sampai siang hari itu di kuliah ya, kuliah gitu, dan aku selalu ngikutin gitu, aku nggak bolos karena aku ikut organisasi ataupun untuk ikut lomba gitu. Jadi ya aku ikut kelas, dan setelah itu setiap ada sela waktu, setiap waktu misalnya ada 1-2 jam kosong, itu aku pakai untuk misalnya ayo kita meeting untuk organisasi, dan juga setelah itu sore itu kebanyakan pasti meeting untuk organisasi itu biasa di sore hari. Jadi ya aku pergunakan waktu dengan wisely lah di sana, dan juga untuk mengerjakan tugas. Dan kalau ada waktu luang itu aku rajin untuk ikut lomba. Waktu itu banyak ikut lomba PR, dan waktu itu juga ikut mahasiswa berprestasi, dan waktu itu aku mahasiswa berprestasi 2014 dan juga Putri Pajajaran 2014. Wow, cukup keren sekali teman-teman semuanya di sini, banyak prestasi yang bisa dikejar walaupun organisasi juga ibaratnya banyak diikuti seperti itu ya kak ya. Keren banget nih Teh Nana. Nah, kita lanjut ke Kang Rian. Nah, Kang Rian boleh diceritakan tidak nih organisasi yang diikuti di kampus, dan juga gimana sih Akang bisa mengikuti organisasi tersebut dan membagi waktunya bagaimana Kang menyeimbangkan keduanya gitu. Oke, kalau misalkan dari Vkomnya sendiri, aku waktu itu nggak ikut kegiatan di sana sih. Jadi aku waktu itu nggak ikut hima. Tapi memang untuk level universitas, aku itu join namanya Korps Protokoler Mahasiswa atau yang dibilang KPM. Jadi memang di KPM itu, seperti yang Nana bilang, itu memang benar-benar belajar totok banget bagaimana caranya untuk melaksanakan event, kemudian menjalin relasi, networking, bagaimana cara kita untuk bisa berkomunikasi dengan pihak rektorat, bagaimana cara kita untuk bisa menyelesaikan masalah di dalam organisasi, bagaimana kita juga bisa untuk bagaimana mengeksekusi acara itu dengan sangat baik, dan bagaimana evaluasinya biar lebih baik lagi. Itu benar-benar kita belajar di situ, dan memang networkingnya sangat luar biasa. Waktu itu aku juga maksudnya kenalan banget sama Pak Rektor, kemudian juga ada jajaran-jajarannya. Jadi memang untuk dari sisi itu benar-benar tercover sekali untuk relasinya. Kemudian kalau misalkan organisasi lain sih aku nggak terlalu yang aktif di organisasi kampus ya. Memang ada beberapa kegiatan di luar juga, seperti misalkan dari Aju University. Memang dia sister university dari Unpad, tapi memang dia itu semacam di luar kegiatan organisasi lah. Itu salah satu program untuk exchange student yang memang bagian dari kerjasama antara Unpad sama Aju gitu. Jadi memang waktu itu selain di organisasi KPM itu, aku juga sempat jadi exchange student di sana, dan sempat jadi panitia juga untuk menyeleksi kandidat-kandidat dari Unpad yang akan berangkat ke Korea waktu itu. Oke, seperti ini benar-benar dua profil lulusan yang memiliki kapasitas dan juga kredibilitas di bidangnya masing-masing. Keren banget sih nih. Aku jadi mendapatkan ilmu baru ya Pak ya. Ini benar-benar lulusan kekinian. Betul banget. Saya jadi mendapatkan informasi gitu, dan ilmu baru gitu. Nah Kang, terakhir sebelum kita kasih tanya jawab dari teman-teman semua, untuk Kang yang terlebih dahulu, mata kuliah favorit waktu kuliah apa nih Kang? Mata kuliah favorit, waduh, mesti ingat-ingat dulu nih. Yang satu jelas MPK, bukan karena ada Pak Dadang di situ. Perencanaan program komunikasi kan. Oke. Yang satu lagi mungkin lebih ke psikologi komunikasi ya, karena memang ketika di dunia kerja itu tidak hanya
belajar mengenai bagaimana kita excel in our work gitu loh. Tapi kita juga bagaimana caranya untuk dealing sama orang. Karena setiap orang itu pasti memiliki cara berkomunikasi yang beda dengan approach yang berbeda pula gitu. Dengan psikologi komunikasi, kita tuh bisa lihat, oh kalau misalkan tipe orang A itu bagaimana cara untuk ngomongnya supaya misalkan let's say tidak sakit hati, atau mungkin tipikal orang yang memang dia cara ngomongnya direct, atau mungkin harus yang memang agak sedikit muter dulu baru nyampe. Nah, hal-hal itu yang memang berguna banget ketika ada di dunia kerja sih. Dan itu memang favorit ketika kuliah. Oke, MPK dan juga psikologi komunikasi. Kalau untuk Teh Nana nih, mata kuliah favorit sendiri apa nih Teh? Favorit aku PR event. PR event. PR event, iya. Karena waktu itu kita punya project per kelas untuk bikin campaign ataupun event yang memang berdampak. Dan waktu itu projectnya Jatinangor Tanpa Plastik. Jadi kami mengkampanyekan itu satu kelas ya benar-benar effort mahasiswa untuk mulai dari kita turun ke jalan, keliling Unpad waktu itu, untuk mengedukasi teman-teman di Unpad supaya menggunakan less plastik dan juga less waste. Dan setelah itu juga bahkan kita sempat undang untuk duta lingkungan Indonesia untuk menjadi pembicara. Jadi waktu itu kita juga menyelenggarakan seminar. Itu sih yang paling aku nikmati karena sampai sekarang aku masih ceritain itu ke teman-teman aku gitu kayak kebanggaan. Berkesan banget ya Teh ya. Iya. Betul. Nah, untuk Akang Teteh keren banget nih ya, dan juga Pak Dadang, kita sekarang akan memasuki sesi tanya jawab, dan sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di YouTube, Instagram, dan juga Facebook, serta ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke link yang sudah kita bagikan sebelumnya. Untuk Pak Dadang terlebih dahulu nih, ada pertanyaan dari Alisa Novianti, Pak. Alisa, Oke. Pertanyaannya adalah untuk jurusan manajemen komunikasi dan ilmu komunikasi, perbedaannya apa sih Pak? Dan jelaskan, boleh dijelaskan juga bagaimana perbedaan secara signifikannya mulai dari teorinya dan juga prakteknya seperti itu Pak. Baik, Alisa Novianti ya. Betul Pak. Nih, jadi seperti saya kemukakan di awal, pada dasarnya semua program studi yang ada di Vkom ini sama. Artinya backgroundnya keilmuan komunikasi. Yang membedakan nanti adalah profil lulusan yang ingin dicetak, serta capaian pembelajaran yang harus dipenuhi. Kalau tadi pertanyaannya adalah apa perbedaan ya yang signifikan antara program studi ilmu komunikasi dengan manajemen komunikasi, yang paling mudah adalah diidentifikasi dari profil lulusannya. Nih, mungkin ini bisa ditayangkan ya. Nah ini profil lulusan ilmu komunikasi itu ya secara ini ada 3 lah profil lulusan yang ingin diciptakan. Lulusan Prodi Ilkom itu bisa jadi semacam seorang scientific communication professional. Jadi seorang profesional komunikasi yang berbasis pada kemampuan ilmiah. Lalu ada digital communication planner sebagai perencana komunikasi digital, itu Ilkom, dan juga adalah social entrepreneur. Jadi semacam nanti wirausahawan, pengusaha di bidang ya, sosial, khususnya yang berbasis pada komunikasi di situ. Nah, sementara kalau manajemen komunikasi ini profil lulusannya memang diarahkan untuk menjadi seorang communication strategist. Dia berbicara atau merancang komunikasi itu dalam level strategik di situ ya, karena sesuai dengan nama prodinya manajemen komunikasi. Jadi tatarannya diarahkan ke sana nanti untuk jadi seorang atau level manajerial. Dan kalau kita bicara manajerial artinya bicara pada perencanaan strategis. Tetapi juga di level awal bisa menjadi seorang marketing communication officer. Nah, jadi komunikasi pemasaran kalau Anda ingin paham itu dan ingin nanti bisa, Prodi Mankom, manajemen komunikasi adalah pilihan Anda. Juga bisa jadi seorang katakanlah officer untuk pengembangan sumber daya manusia komunikasi. Nah, itu pengembangan sumber daya, karena pelatihan komunikasi, program-programnya itu diajarkannya di program studi manajemen komunikasi. Di samping ada perencanaan program komunikasi yang lebih umum. Tapi apapun ini untuk Alisa ya, apapun prodinya di Ilkom ini, di Vkom ini, mohon maaf, semuanya adalah prodi kekinian, gitu kan? Prodi kekinian dan everlasting. Karena bagi kami orang komunikasi ini, ya, yang namanya komunikasi itu akan terus ada dan dibutuhkan sepanjang manusia mengaku dirinya sebagai makhluk sosial. Jadi karakteristik utama manusia sebagai makhluk sosial itu adalah terletak pada komunikasi. Tanpa komunikasi bukan makhluk sosial. Dan manusia sampai kapanpun
akan seperti itu. Dan kami percaya setiap permasalahan yang terjadi di masyarakat atau di level negara ini berawal dari komunikasi dan bisa diakhiri dengan komunikasi. Oleh karena itu, eksistensi keilmuan komunikasi dan praksis komunikasi itu akan selalu up to date, everlasting lah istilahnya. Karena itu merupakan tipikal atau ciri yang memang tidak terbagian atau terpisahkan dari eksistensi setiap orang, setiap manusia sebagai makhluk sosial. Nah, jadi itu yang membedakannya ya. Lihat aja profil lulusannya. Oke, seperti itu. Jadi memang ya. Jurusan-jurusan di Fakultas Ilmu Komunikasi itu punya profil lulusan masing-masing. Ya, outputnya sendiri. Betul, ya? outputnya yang nanti berimplikasi pada apa? Pada konten kurikulum yang berbeda, yang merujuk kepada pencapaian learning outcome. Betul. Capaian pembelajaran. Itu yang membedakannya. Tapi jangan lupa backgroundnya semuanya adalah keilmuan komunikasi. Betul. Tapi prodi itu lebih pada yang sifatnya lebih spesifik. Gitu ya, seperti itu. Mantap. Jadi barangkali itu. Oke, jadi itu jawabannya ya untuk Alisa. Terima kasih pertanyaannya. Untuk pertanyaan, ini banyak pertanyaan Pak. Ya, silakan. Dengan satu pertanyaan yang sama, yaitu pertanyaannya apakah siswa dari jurusan IPA mendapatkan peluang atau bisa masuk ke dalam Fakultas Ilmu Komunikasi, Pak? Baik. Banyak yang bertanya seperti itu. Nah, program studi yang ada di ilmu komunikasi yang 8 tadi itu ya, itu menerima ya calon-calon mahasiswa untuk ikut seleksi baik dari IPA maupun IPS. Betul. Ya. Baik dari SMA, SMK, MA ataupun yang sederajat. Jadi dari jurusan apapun di tingkat SLTA silahkan mendaftar ke prodi-prodi yang ada di Fakultas Ilmu Komunikasi. Tapi kalau pertanyaannya, apakah lulusan dari jurusan IPA SMA itu dapat prioritas? Yang jadikan prioritas bukan jurusannya, tapi hasil tesnya, skornya, gitu ya, skornya di situ. Karena mohon maaf ya, hampir semua prodi yang ada di ilmu komunikasi itu peminatnya ya selalu jauh di atas kuota yang disediakan di situ. Yang favorit ya Pak ya, jadi Ya. sebenarnya tidak ada batasan jurusan apapun. Tidak ada. Semuanya bisa masuk, yang Ya. penting berusaha di hasil tesnya seperti Betul, itu ya di situ, Pak. gitu. Baik, untuk Kang Rian dan juga Teh Nana, ada pertanyaan dari YouTube. Teh dan Kang, mungkin bisa dijawab juga dari Teh Nana terlebih dahulu. Skill apa saja sih Teh yang harus dimiliki oleh seorang mahasiswa Vkom nih? Basic skill pastinya suka menulis, ya bisa menulis, berbicara. Tapi yang paling penting adalah mau menerima, fleksibel dan juga adaptable. Jadi kita tuh perlu terbuka dengan orang lain sekali. No matter kita tuh introvert ataupun extrovert, tapi memang inti dari komunikasi itu kan membangun koneksi. Jadi itulah yang sebenarnya basic skill yang Kemampuan perlu empati kami ya open. sebetulnya. Iya. Dan juga kita tuh perlu untuk cepat beradaptasi dengan teknologi. Itu hal yang dengan baik itu kita menulis, berbicara ataupun segala suatu kegiatan yang kita lakukan di Vkom itu memang harus familiar dengan teknologi. Oke, bagaimana kalau untuk Kang Rian? Terima kasih Teh Nana. Kang Rian? Kalau misalkan dari aku sih, maksudnya nggak terlalu banyak skill yang harus dimiliki seperti mungkin hard skill ya, karena kan mostly orang-orang communication itu kita lebih mengutamakan soft skill. Jadi yang paling utama itu adalah dari diri kita sendiri, kita itu harus, tadi yang benar Nana bilang, kita harus terbuka sama orang. Karena nantinya orang komunikasi itu akan ketemu dengan banyak banget orang, dengan orang yang berbeda, dengan cara komunikasi yang berbeda pula gitu. Jadi kita harus emang tanda kutip kita mesti suka orang dulu dan kita tuh mesti terbuka sama berbagai jenis orang. Jangan sampai kamu menutup diri, karena kalau misalkan kamu menutup diri itu tuh benar-benar akan jadi halangan buat kamu belajar in real life-nya. Oke lah kamu secara teori atau secara ilmu gitu ya, itu memang bagus. Tapi kalau misalkan kamu tidak bisa mengaplikasikan ilmu itu kepada orang dengan karena kamu tidak open kepada orang, ya itu akan jadi sama aja bohong. Misal kamu ngapain belajar komunikasi tapi kamu sendiri tidak suka dengan orang dan tidak suka berkomunikasi. Itu yang paling penting sih menurut aku. Sama satu lagi, karena memang di komunikasi ini nanti juga banyak belajar praktiknya, jadi memang kamu tuh harus suka sama hal-hal yang berbau dengan eksekusi. Misalkan kayak nanti kamu disuruh bikin tabloid, misalkan kamu nanti disuruh bikin siaran radio, atau misalkan kamu nanti disuruh bikin siaran televisi. Nah, hal-hal seperti itu yang memang harus datang dari diri kamu sendiri gitu loh. Nggak bisa ada orang yang maksain, oh kamu nggak akan suka ini, kamu nggak akan suka itu nggak bisa. Itu harus datang dari diri sendiri sih. Oke,
Terima kasih untuk Kang Rian dan juga Teh Nana. Berarti di sini kita pertama harus bisa beradaptasi, juga harus bisa menulis dan berbagai skill-skill lainnya seperti itu, terutama dalam public speaking dan lain-lain. Juga harus terbuka ya Kang, dan juga harus siap sedia dalam berbagai situasi apapun seperti itu. Nah Kang, pertanyaan berikutnya nih untuk Kang Rian dan juga Teh Nana, apakah ilmu yang didapatkan di perkuliahan linear dengan profesi saat ini? Boleh Kang Rian dulu? Nana dulu mungkin. Oh, Teh Nana. Oke. Kalau aku sih bisa bilang linear ya. Cuman salah satu skill yang sebenarnya perlu banget dikenalin di dunia perkuliahan itu yang tadi Ryan sebut, itu beradaptasi dengan manusia. Maksudnya kayak kan kita ketemu ya di dunia kerja itu, kita udah punya nih semua basic komunikasi, kita udah bisa nulis, udah bisa organisasi, ya manajemen komunikasi semuanya udah lancar gitu, udah pakem gitu. Tapi salah satu kelemahannya adalah bagaimana kita mengconvince atasan kita, bagaimana kita membuat rekan-rekan kerja kita itu senang bekerja sama kita. Jadi karena segala materi yang kita keluarkan dalam komunikasi itu, misalnya desain atau banners, segala satu hal di social media itu tuh butuh kreativitas yang tinggi banget. Kalau rekan-rekan kerja kita nggak bisa misalnya komunikasi kita kacau ataupun mereka ternyata nggak suka sama kita dan sebagainya, itu hasilnya nanti nggak sesuai goal yang mau kita capai gitu. Jadi itu sih sebenarnya yang perlu kita dalami saat kuliah juga gitu. Makanya tadi kan Ryan bilang kalau untuk membangun koneksi, suka sama orang itu sebenarnya penting banget. Oke, terima kasih Kang Nana, mantap sekali jawabannya ya. Oke, Kang Rian bagaimana Kang Rian? Kalau misalkan dari sisi profesinya sendiri, aku nggak terlalu gitu relate sama dengan studi waktu itu pas di komunikasi ya. Aku tuh sekarang memang kerjaannya lebih ke rekrutmen, jadi itu memang kerjaannya untuk cari orang. Sebenarnya kalau misalkan dilihat mungkin agak lebih cocok ke psikologi, tapi sebenarnya ketika nanti kamu terjun ke dunia lapangan, jurusan itu tidak terlalu yang 100% menentukan kamu tuh akan jadi kerjanya apa. Cuma memang benar apa yang dikatakan Nana juga, relasi dengan orang itu penting. Jadi ketika kita bekerja, ilmu yang dipakai, ilmu sehari-hari untuk komunikasi interpersonal dengan orang itu akan dipakai sekali gitu loh. Jadi sesuai dengan apa yang aku bilang, communication itu lebih ke soft skill-nya dari orang tersebut, bukan hard skills. Beda mungkin dari jurusan yang lain, emang kamu harus tahu knowledge-nya dulu sampai kamu bisa convince orang dan kayak, oh ternyata memang let's say hitung-hitungannya kayak gitu. Nah kalau gitu tuh enggak, gimana cara kita membawa diri kita itu yang paling penting. Oke, mantap sekali, terima kasih banyak Kang Rian. Cukup dijawab komprehensif ya teman-teman ya untuk bagaimana mata kuliah itu dan apa yang dipelajari relate atau tidak dan relevan atau tidak dengan profesi saat ini. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya untuk Pak Dadang. Ya. Baik, terima kasih Kang Rian dan Teh Nana. Kita lanjut pertanyaan berikutnya, yaitu Pak, banyak sekali yang bertanya di link Gform dan juga Instagram, yaitu mengenai Fakultas Ilmu Komunikasi Unpad, di dalamnya ada jurusan Ilmu Komunikasi. Nah, apa nih bedanya ilmu komunikasi di Vkom Unpad dengan ilmu komunikasi mungkin kalau kita tahu di universitas lain masuk di FISIP ya Pak ya, seperti itu. Dan apakah untuk S2 dari ilmu komunikasi ini bisa juga mengambil S2 kembali seperti itu Pak? Ya, baik. Seperti saya jelaskan tadi di awal ya, perbedaan ilmu komunikasi di Unpad dengan di perguruan tinggi lain pertama bisa dilihat dari perbedaan kelembagaannya ya. Kalau di Unpad ilmu komunikasi itu relate dengan kelembagaan fakultas, makanya namanya Fakultas Ilmu Komunikasi. Di perguruan tinggi lain, maksud saya di perguruan tinggi negeri, ilmu komunikasi itu lebih merupakan salah satu departemen atau program studi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, FISIP. Itu pertama. Yang kedua, dari sisi subjek matter atau substansi akademik keilmuannya, ilmu komunikasi sebagai program studi di perguruan tinggi lain yang tadi di bawah FISIP itu lebih katakanlah sekadar ilmu komunikasi, belum terspesialisasi secara spesifik seperti di Unpad. Kalaupun ada di sana spesialisasi, mungkin namanya konsentrasi kan, konsentrasi atau peminatan. Tapi di Universitas Padjadjaran, di Vkom Unpad ini, yang di tempat lain itu konsentrasi atau peminatan, di Vkom Unpad sudah menjadi program studi tersendiri. Dan legalitasnya adalah akreditasi BAN PT. Dan hampir semua program studi kita ini akreditasinya A. Ya. Kecuali yang baru seperti TV film kan baru itu
itu B dan sedang berjuang sekarang ke arah A. Itu ya. Betul banget. Nah Pak, ada juga pertanyaan dari Facebook, yaitu dari Rosi. Perbedaan jurusan ilmu komunikasi di Unpad Jatinangor dengan Unpad Pangandaran itu apa? Oh iya. Adakah perbedaan sedikit? Ya ada. Lagi-lagi kata saya juga kalau nanti saya ini kan perlihatkan ini profil lulusannya ya. Jadi yang pertama mungkin tadi program studi ilmu komunikasi yang di Jatinangor itu sebagaimana ini bisa ditampilkan berikutnya nih. Profil lulusannya adalah sebagai Scientific Communication Professional nanti ya, kemudian Digital Communication Planner, Social Entrepreneurship. Sementara yang di PSDKU Pangandaran ini titik beratnya lebih kepada Tourism Communication. Sesuai dengan kebutuhan real Pangandaran karena ini adalah katakanlah permintaan dari Pemda setempat, Pemkab setempat, dan kita tahu Pangandaran itu adalah diharapkan nanti menjadi salah satu daerah tujuan wisata internasional. Oleh karena itu keberadaan Ilkom di sana itu yang mendukung nanti pada promosi pariwisata. Sehingga profil lulusannya, jadi kalau Anda ingin nanti itu memperoleh katakanlah keahlian atau katakanlah kemampuan di bidang tourism communication gitu kan, komunikasi pariwisata profesional, jangan ke Jatinangor, Ilkom Jatinangor, ke PSDKU Pangandaran. Gitu. Kalau Anda juga ingin menjadi seorang kreatif media developer, ya di sanalah di Pangandaran. Nah, jadi perbedaannya namanya sama ya, tapi beda subject matter dan beda profil lulusan yang ingin kita cetak. Dua-duanya komunikasi. Di sana tourism communication di Pangandaran, kalau di sini adalah lebih bersifat umum. Barangkali itu ya. Terima kasih kepada Pak Dagang. Lanjut ke pertanyaan berikutnya untuk Kang Rian dan juga Teh Nana. Kang dan Teh, ini ada pertanyaan juga, yaitu mengenai motivasi nih Teh. Boleh dikasih sedikit motivasi untuk teman-teman semua, bagaimana untuk bisa terjun di dunia komunikasi dan mungkin nanti juga bisa masuk ke Vkom Unpad nih Teh. Ada trik-trik sendiri atau tips sendiri gitu Teh? Oke, kalau pertama masuk Unpad dulu ya. Oke, boleh banget. Oke, sejujurnya aku waktu SNMPTN itu nggak milih fakultas lain ataupun ilmu lain itu selain komunikasi. Jadi waktu itu pilihan pertama aku tuh universitas yang ada di Depok, dan juga yang kedua adalah Unpad. Dan aku fokus gitu, kalau misalnya pun aku nggak keterima di kedua universitas itu, aku akan masuk swasta, tapi akan ambil ilmu komunikasi. Jadi memang fokus, kuncinya tuh fokus. Dan apapun yang keluarga ataupun teman-teman bilang yang bikin kalian down itu ya udah hempaskan aja gitu, fokus aja gitu, kayak as long as we do our best itu pasti ada kok jalannya gitu. Dan yang kedua, untuk terjun ke dunia komunikasi itu yang pertama yang bisa aku bilang itu open aja, relax aja, karena menyenangkan banget sebenarnya di dunia komunikasi itu. Semakin kita stres itu justru semakin ilmunya tuh nggak masuk gitu, karena kita perlu menjiwai. Kalau aku bilang tuh komunikasi tuh kayak art ya, kayak seni, dimana kita tuh perlu menjiwai. Dan kalau misalnya kita taruh semua tuh kayak keinginan kita, fokus kita, kayak ide kreatif, ide gila kita di sana itu di mata kuliah, itu tuh justru yang bikin ya kita berprestasi di sana gitu, karena kita melakukan itu sepenuh hati. Dan juga ya itu balik lagi, tetap buka pintu pertemanan, ikut semua organisasi yang ada, nggak usah semua ya sebenarnya, tapi yang kalian suka. Dan ya pergaulan sih sebenarnya menurut aku penting banget sih ya. Biasanya jangan kuliah terus gitu, tapi ya bangun pertemanan seluas mungkin gitu. Dan bahkan salah satu hal yang aku agak sesali ya sebenarnya nggak aku ambil waktu kuliah itu pengalaman seperti Ryan, student exchange, dan juga student exchange dan research di luar universitas itu sebenarnya penting ya, karena itu juga yang membangun koneksi kita dengan teman-teman yang bukan hanya di Indonesia tapi juga di luar. Terima kasih banyak nih untuk Teh Nana, keren banget ya teman-teman. Jadi harus tetap konsen dan juga tetap teguh pada pendirian teman-teman kalau benar-benar pengen masuk Vkom gitu ya Teh ya. Nah, untuk kalian sendiri ada tips dan triknya nih enggak untuk teman-teman semuanya nih? Oke, tadi kan Nana cerita tuh dari awalnya dia untuk tesnya seperti apa kan. Nah, kalau misalkan aku sendiri mungkin contoh, aku tuh dulu di SMA tuh anak IPA. Tapi ternyata pada saat tes SBMPTN itu aku pilih waktu itu programnya tuh IPC. Jadi aku juga ngambil Fakultas Ilmu Komunikasi di Unpad. Kenapa aku
ngambil Unpad dan juga Vkom karena yang aku tahu Vkom tuh salah satu kampus yang memang ada fakultasnya. Biasanya kan ada Vkom itu tuh, komunikasi itu under fakultas yang lain. Tapi kan kalau misalkan di Unpad itu kan dia fakultas sendiri kan. Nah, itu salah satu yang memang pengen yang menjadi point of attraction aku untuk masuk ke sana gitu. Nah, ketika aku masuk ke sana, of course aku sedikit agak shock dengan culture-nya itu. Karena memang kalau misalnya kita lihat ketika di SMA belajar IPA kan pasti hubungannya yang kayak biologi, kemudian fisika, kayak kimia lumayan serius. Tapi ketika masuk ke sana itu tuh totally different. Itu benar-benar orang yang kayak very socialized, yang benar-benar yang kayak ngobrol, fun sana sini. Which is aku di situ memang agak sedikit culture shock. Tapi ketika menjalani itu setahun, ternyata enak banget dan aku bersyukur banget bisa ada di dunia itu gitu. Karena kalau misalkan seandainya aku nggak masuk di Unpad, mungkin aku nggak akan jadi orang yang sekarang. Mungkin aku nggak tahu aku akan ada di mana gitu. Dan ketika kamu menjalani itu, make sure bahwa kamu itu harus menjalaninya dengan sangat serius. Make it kuliah itu tuh as your priority dulu gitu loh. Jangan sampai hal-hal yang lain yang di luar kuliah itu jadi melampaui hal-hal yang harusnya jadi utama gitu loh. Kalau misalkan dari sisi kuliah sendiri sih, komunikasi sih asik sih orang-orangnya dan mata kuliahnya juga asik, dosen-dosennya juga enak. Jadi memang kemauan kalian untuk belajar itu juga sangat diperlukan sih. Gitu. Sebenarnya nggak terlalu susah banget sih ketika maksudnya menjalani kuliah. Kalau misalkan memang kalian serius dan memang kalian niat. Oke, terima kasih untuk Kang Rian dan juga kepada Teh Nana. Nah Pak, terima kasih banyak ya Kang ya atas jawaban yang diberikan. Nah untuk Pak Dadang nih, terakhir nih Pak nih, kenapa harus masuk Vkom Unpad Pak? Ya begini, seperti saya katakan tadi ya, berarti yang akan masuk ini adalah generasi Z ya, generasi setelah milenial, artinya generasi kekinian. Ya. Nah adik-adik ini adalah generasi kekinian yang nanti akan mengisi generasi berikutnya. Nah ilmu komunikasi menawarkan ilmu kekinian, gitu kan? Bukan ilmu masa lalu. Jadi kenapa adik-adik itu harus masuk pada Vkom Unpad? Itu tadi, adik-adik berada dalam generasi kekinian, keilmuan komunikasi pun sekarang berada dalam kondisi kekinian, dan juga nanti akan selalu updating, selalu bisa menyesuaikan dengan tuntutan zaman, karena komunikasi adalah bagian tak terpisahkan dari eksistensi kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial. Dan sekarang barang siapa menguasai komunikasi, dialah yang akan menguasai dunia. Apalagi dengan berbasis pada teknologi digital. Jadi kenapa kalian mesti masuk Vkom? Silahkan tanya sendiri. Kalian sehari-hari ini pasti tidak lepas dari benda yang namanya begini. Nah ini substansinya adalah teknologi komunikasi dan kontennya pasti komunikasi. Di Vkom Unpad semuanya ini akan diajarkan secara ilmiah dan terstruktur. Seperti itu, baik ya. Berarti sekarang ilmu komunikasi menjadi sesuatu yang kekinian dan menjadi kebutuhan ya Pak? Kebutuhan real need sekaligus juga felt need. Kebutuhan nyata dan kebutuhan yang dirasakan. Itu kebutuhan hakiki seorang manusia. Siap, betul Pak. Terima kasih banyak Pak. Terakhir untuk Kang Rian dan juga Teh Nana nih, kenapa harus pilih Vkom Unpad Kang? Vkom Unpad ya. Terakhir nih ya. Jawabannya gampang sih. Kuliahnya bagus, dosennya juga mumpuni, banyak pakar-pakar komunikasi yang memang berasal dari Vkom Unpad. Lulusannya juga udah terbukti, environment kuliahnya enak, dan banyak fasilitas yang memang kalian bisa gunakan sebagai penunjang ketika kalian belajar gitu. Betul. Oke, terima kasih banyak Kang Rian. Nah, terakhir nih Teh Nana nih, kenapa harus pilih Vkom Unpad Teh Nana? Kayaknya semua jawaban udah disebut sama Ryan ya, tapi aku nambahin aja. Oke, boleh. Semakin memperkaya jawaban sih ya. Aku nambahin ini, satu hal. Di tempat dimana kalian tuh ngerasa kuliah tapi nggak kayak kuliah. Itu tuh jujurnya dari hati aku ya. Enjoy banget ya Pak ya. Balance gitu, itu practical banget. Jadi kita nggak belajar teori aja di sana, tapi juga gimana langsung mengimplementasikan. Jadi kayak giliran udah masuk dunia kerja tuh ya udah tutup mata aja tuh kayak udah bisa nih, udah terbiasa. Karena kita terbiasa untuk mengerjakan project based, dan pekerjaan anak-anak komunikasi itu kan kebanyakan menghandle project.
Nah, jadi udah terbiasa. Oke, ilmu praktis berarti seperti itu ya Pak Iya, ya, mantap artinya sekali. begini ya. Hmm. Betul kata Mbak Nana tadi, ini kuliah tapi tidak seperti kuliah. Ya, itu artinya gitu. Itu masalah metode. Oke. Santai saja, tetapi tanpa mengurangi ya Esensi bobot pendidikan dari sendiri. kuliah itu. Betul sekali. And Pak. joyful learning di komunikasi itu. Kalau sekarang pemerintah mencanangkan kampus merdeka, belajar merdeka, dari dulu Vkom Unpad Kamu sudah menerapkannya ya, mengapresiasikan Pak, ya? itu kampus merdeka. Oke, terima kasih untuk untuk Kang Rian dan juga Teh Nana. Terima kasih banyak juga untuk Pak Dadan. Nah, teman-teman semua, seperti yang Asep janjikan di awal tadi, untuk teman-teman yang memberikan pertanyaan, akan diumumkan pertanyaan terbaik melalui media sosial Universitas Pajajaran. So, dipantengin terus aja. Dan buat teman-teman yang belum mendapatkan hadiah, jangan khawatir karena masih banyak sesi berikutnya dan juga membahas fakultas-fakultas berikutnya bersama narasumber-narasumber lainnya. Seperti itu, teman-teman. Nah, Pak, closing statement nih, Pak. Kira-kira apa, Pak, yang bisa disampaikan untuk teman-teman semua sebelum menutup acara pada hari ini? Baik, sekali lagi saya ingin menutup acara ini dengan statement saya bahwa kalau adik-adik itu ingin survive dalam gaya hidup kekinian, Vkom Unpad adalah sebuah pilihan yang bersifat keniscayaan. Silahkan seperti itu. Oke. Ya, seperti itu. Oke, terima kasih banyak sekali untuk Pak Tapi Dokter sekali lagi mohon Dadang. maaf, Betul. ini silakan juga berkompetisi karena memang Berkompetisi, betul ya, Pak. tidak Secara terlalu sehat mudah ya, untuk Pak. masuk ke situ Betul. secara sehat ya. Nah, terima kasih banyak kepada Dr. Dadang Sugiyana MSI selaku wakil dekanat dari Fakultas Ilmu Komunikasi, dan juga terima kasih banyak untuk Kang Rian dan juga Teh Nana. Sehat selalu ya Kang dan Teh, semoga tetap bisa menjalankan aktivitasnya di tengah pandemi seperti ini. Ya. Oke, teman-teman. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Marian, Mbak Nana, terima kasih. Oke, teman-teman jangan lupa untuk saksikan di sesi berikutnya karena masih ada informasi-informasi menarik lainnya, teman-teman. Nah, aku Asep Supriyata dari kerabat kerja pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Dari lantai 1 Gedung Rektorat Universitas Pajajaran, aku pamit undur diri. Dadah. Udah nih. Udah.